Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat sehat, dan kita semua dapat berkumpul pada acara pelaksanaan pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Yunita Indra Kusuma selaku MC hari ini yang akan bertugas mengatur jalannya acara dari sesi pembukaan hingga sesi penutupan. Sebelumnya, hari Sabtu kemarin, tanggal 14 Agustus, sudah diadakan pelatihan software SketchUp di hari pertama. Kemarin mungkin hanya sebatas pengenalan dasar saja ya, seperti kegunaan atau fungsi dari tools yang ada di SketchUp, dan kemarin juga sudah mulai mencoba atau mengulik tools tersebut dengan membuat seperti cufflink, perumahan-perumahan gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman sudah pada ngerti ya, kemarin kita belajar apa aja yang sudah disampaikan oleh pemateri. Mungkin di hari kedua ini, pada sesi pertama bisa langsung dimulai aja. Sebelumnya, apa Kang Reinhardt udah siap untuk pemaparan materinya, Kang? Oh iya, siap-siap, Mbak. Oke. Sebelumnya ya, siapa tahu di sini ada peserta baru dan belum kenal dengan pematerinya siapa. Mungkin saya akan mengenalkan beliau secara singkat saja. Nah, di sini pemateri kita hari ini adalah Kang Reinhardt Christopher Junjungan. Beliau ini adalah mahasiswa di Universitas Diponegoro, jurusan Planologi sejak tahun 2018. Mungkin bisa langsung saja, Kang, untuk penyampaian materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak. Ini saya nyalakan share screen-nya dulu ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di hari kedua pelatihan SketchUp hari ini. Buat materi hari ini, di sesi ini kita akan bahas review tentang materi yang kemarin. Misalnya ada peserta yang baru, terus kita juga akan bahas perkenalan plugin Enscape pada sesi kali ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita dari bikin rumahnya dulu. Ngomong-ngomong, berapa banyak peserta barunya ya, Mbak? Kalau untuk peserta baru, berapa nih panitia? Ada yang tahu nggak? Sepertinya nggak terlalu banyak juga, Mas. Oh iya, nggak masalah. Kalau masih baru nggak apa-apa, ikutin aja pelan-pelan. Nanti ini saya ajari dari awal lagi kok. Jadi pertama kita pakai tools rectangle untuk membuat bidang persegi. Besarnya 4x4. Sini kita tulis 4, titik koma 4. Baru kemudian kita buat garis tengahnya. Dari garis tengah ini, kita buat lagi 2 garis tengah antaranya. Terus kita buat bagian terasnya. Pastikan angle yang teman-teman pilih ini yang warna biru. Kalau yang warna hijau seperti ini, nanti dia ke bawah. Oke, terasnya ukurannya 2 kali
2 meter. Seperti ini tampilannya teman-teman. Terus ini kita hapus. Kita tambah tingginya jadi 20 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam grup. Oke, buat teman-teman yang masih baru, kenapa saya masukkan ke dalam grup? Karena di atasnya ini mau saya letakkan rectangle lagi. Kalau misalnya dia tidak di grup, dia bentuknya akan terganggu seperti ini. Misalnya ini saya pindahkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Makanya saya masukkan dulu ke dalam grup. Ukuran untuk batasan dari dinding luarnya ini sebesar 0,075 kali 0,075. Kita buat lagi di sisi satunya. Teman-teman yang mau lihat ukurannya bisa lihat di pojok kanan bawah itu ya. Kemudian kita buat di satu sisinya lagi, ukurannya 0,3 kali 0,3. Rectangle lagi di satu sisinya 0,3 kali 0,3. Nah, fungsinya rectangle kecil ini supaya saya bisa dapat tempat yang pas buat menempatkan si rectangle yang besar ini. Karena dia sudah tidak dipakai, kita hapus dulu. Oke, terus kemudian kita buat tingginya pakai tool push pull. Teman-teman bisa pakai di sini push pull atau teman-teman pencet huruf P. Oh iya, jadi di SketchUp ini punya beberapa shortcut yang teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman tidak mau repot klik-klik di sebelah kiri sini. Daftarnya itu ada di sini. Select itu pakai space, eraser pakai E, pen bucket B, move M, rotate Q, scale S, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman males, teman-teman coba-coba aja pencet-pencet tombol-tombol yang ada di keyboard teman-teman. Nanti dia akan berubah-berubah sendiri sesuai perintah yang teman-teman inginkan. Oke, sekarang kita pakai tools push-pull, pencet Ctrl, supaya bagian bawah volume ini tidak bolong. Kita angkat tingginya 1 meter.
Oke, satu sisi lagi. 1 meter lagi. Terus di tengahnya kita buat dulu garis batu. Terus kita buat lingkaran. Lingkaran, hapus garis bantu. Oke. Sekarang kita naikkan tiang kolomnya ini. Tingginya 1,5. Sama, satu sisi lagi juga 1,5. Oke, ini sudah ya teman-teman. Terus sekarang kita akan buat dinding rumahnya. Pakai tools rectangle, kita tracing perseginya. Setelah itu kita offset sejauh 0,5 meter. Oke, setelah itu rectangle yang di bagian luarnya kita hapus saja. Oke, ini sudah kehapus ya teman-teman. Kalau kita klik di luarnya, dia langsung select ke grup bagian lantai luarnya. Kita sekarang sudah punya dinding luar, kita buat dinding dalamnya. Ketebalan temboknya itu kita asumsikan 15 cm. Ini sudah. Sekarang temboknya kita naikkan dulu. Kita naikkan dengan ketinggian yang sama dengan tiangnya ini. Caranya kita select ujung tiangnya, tapi tidak usah diklik ya. Nah, kalau sudah muncul tulisan endpoint ini, berarti tingginya sudah sama. Oke, ya sudah sama ya teman-teman. Kalau sudah sama, kita masukkan ke dalam grup. Sekarang kita buat bagian kusennya. Ukurannya 1x2 untuk pintu. Terus 1x 1,5 untuk sorry, salah tempatnya, bisa di sini. 1,5 kali 1. Nah. Oke, kemudian kita buat lagi ketebalan si kusennya ini 0,075. Satunya juga
0,075. Oke, kita angkat. Tebalannya kita samakan dengan ketebalan dindingnya 0,15. Satunya juga 0,15. Pintunya 0,075. Kaca jendelanya kita hapus dulu. Alasannya supaya dia tuh tidak mengganggu si shape-nya ini, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak buat grup, terus kita pakai si kacanya ini sebagai daun jendelanya, nanti dia akan ganggu shape-nya nih, seperti ini. Nanti dia akan rusak. Jadi kita hapus dulu. Terus kita buat ke dalam grup. Ini sudah ya, teman-teman. Terus kita buat rectangle baru. Setelah itu kita pindahkan ke tengah-tengah si kusen jendelanya. Teman-teman pilih sumbu yang warna biru. Minus 0,075. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam grup. Kita buat dia berdiri. Pilih sumbu yang warna merah. Kemudian kita tik 90 derajat. Terus kita move. Kita letakkan di dalam si grup dindingnya ini. Setelah itu kita edit grup dindingnya ini. Kita tracing bentuk kusennya. Kemudian push pull, tapi tanpa kita klik kontrol ya. Kalau kita klik kontrol, nanti dia bidangnya malah tambah tebal. Jadi kita push pull, kita klik bidang yang mau dihilangkan, terus kita dorong. Kenapa pakai push pull? Kenapa tidak iris aja? Kalau kita iris aja, nanti kita cuma menghilangkan sisi yang di dalamnya aja. Terus sisi yang di luarnya enggak. Sementara yang kita trace tadi kan sisi dalamnya ya. Kalau kita iris yang sisi dalamnya aja, nanti kita juga harus ikut trace sisi luarnya, jadi 2 kali kerja gitu ya. Ini kita buat langkah yang simpel aja. Jadi seperti tadi kita pakai push pull. Oke, ini pintunya sudah jadi, teman-teman. Sekarang kita buat atapnya. Kita explode dulu grupnya.
Atapnya ini kita naikkan dulu. Ini sudah sama ya ketinggiannya dengan ujung si kolomnya ini, teman-teman. Salah. Jadi move-nya itu harus pakai kontrol dulu, supaya dia jadi 2. Kalau tidak, nanti si lantai bawahnya hilang. Pilih sumbu warna biru, terus kita klik. Sekarang kita edit grup atapnya. Kita buat offset sejauh 0,5 cm. Bawahnya lagi kita buat offset, samakan dengan bagian atasnya. Terus sekarang kita tutup. Oke, ya sudah utuh ya bidangnya, teman-teman. Kita masukkan ke dalam grup. Terus kita buat lagi di sisi atapnya satu buah rectangle. Kita tambah ketinggiannya jadi 0,3. Oke, ini sudah. Kita masukkan ke grup lagi. Terus kita buat satu buah rectangle. Kita scale aja. Kita samakan dengan ujung-ujung si ininya. Offset aja deh. Kita buat offset aja. Samakan dengan ujung si atapnya ini. Oke, sudah. Kita buat jadi satu grup. Fungsinya apa, teman-teman? Supaya dia bisa jadi base atapnya. Supaya atapnya tidak bolong. Kita buat lagi satu rectangle. Nah, ini udah jadi satu rectangle, teman-teman. Sekarang kita buat atapnya. Pakai line. Dari pinggir ke tengah. Satu lagi dari pinggir ke tengah. Sisi yang berlawanannya juga. Sekarang kita buat garis di tengahnya. Terus kita hapus garis-garis yang di pinggir ini. Ya, kita naikkan. Ya, jadi atap setinggi 0,6. Oke, ini sudah jadi. Atapnya juga tidak bolong. Nah, seperti ini kurang lebih, teman-teman ya. Karena kita belajar Enscape hari ini, saya juga mau menambahkan model dari
Enscape. Kalau kemarin kita pakai apa namanya? Pakai 3D warehouse, sekarang kita pakai asetnya Enscape. Nah, oke, seperti ini udah di-explode. Oke, jadi Enscape itu adalah plugin dari si SketchUp ini. Teman-teman bisa cari plugin SketchUp itu dari toolbar ini nih, toolbar bagian ini. Yang ada 3D Warehouse, Share Model, sama Extension Warehouse. Nah, teman-teman cari di Extension Warehouse ini. Ini kita coba klik ya. Nah, di sini ada macam-macam plugin yang fungsinya macam-macam juga. Terus pluginnya juga ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar. Sekarang kita cari Enscape. Nah, ini Enscape. Fungsinya si Enscape ini adalah teman-teman bisa ngerender dengan warna dan tekstur yang realistis seperti di dunia nyata. Ini coba kita lihat si site-nya ya. Maaf teman-teman. Ya, ini si site-nya Enscape. Kebetulan dia ini plugin yang termasuk berbayar. Jadi saya dapat plugin ini dengan cara nge-crack ya. Jangan ditiru teman-teman, tapi kalau kepepet ya sudah. Oke, sekarang kita kembali ke SketchUp. Kalau misalnya teman-teman sudah punya plugin Enscape ini, teman-teman bisa akses di extension Enscape. Kalau start Enscape ini, teman-teman sudah mulai rendering. Nah, ini kan belum. Jadi teman-teman bisa buka dulu Asset Library. Asset Library ini fungsinya sama seperti 3D Warehouse. Dia punya banyak model, punya banyak ya seperti inilah 3D model yang nanti bisa dipakai kalau misalnya teman-teman butuh template buat gambar-gambar di SketchUp. Ini coba kita pilih vehicles. Nah, ini coba kita masukkan ke sini. Nah, kenapa teksturnya seperti ini?
Ini supaya meringankan kerja kinerja si SketchUp-nya ini. Nah, selain material, dia juga punya, maksudnya selain aset ini, dia juga punya material. Material ini seperti yang di sebelah sini, aspal, konkrit, segala macam itu ya. Nah, tapi di sini, ini untuk mengedit si model-model yang sudah sudah diimpor dari aset tadi. Jadi kita tetap pakai material yang di sini buat mengedit si model 3D yang kita buat. Oke, sekarang kita lihat dulu ya teman-teman. Material yang kita pilih itu buat atap, kita pakai roofing. Oke. Terus kaca jendela. Terus pintunya. Terus kita beri keramik. Setelah itu kita beri color. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita grup dulu. Kita buat jadi komponen rumah. Oke, sekarang kita tes, kita lihat di Enscape hasilnya seperti apa ya teman-teman. Caranya extension, Enscape, start Enscape. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat pencahayaannya lebih bagus.
Dia memang agak lebih sedikit berat dari si SketchUp. Terus dia juga punya tools movement yang berbeda dari si SketchUp ya. Ini bisa dilihat di sini. Kita bisa pakai mode fly seperti ini. Kita seperti terbang gitu ya. Atau kita juga bisa pakai mode walk aid. Tapi ini karena belum ada file untuk daratannya, jadi kita belum bisa pakai mode walk dulu. Nanti akan dibahas lebih lanjut saat kita buat site 3D ya teman-teman. Untuk kasarannya ya seperti ini. Tapi ini belum selesai di render, nanti bisa jadi lebih bagus lagi setelah di render. Ini kita keluar dulu. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita pindah. Kita buat ininya dulu ya teman-teman. Kita buat site-nya dulu. Ini hapus dulu. Sekarang kita import. For FileCat, pilih FileCat yang mau diimport. Ya, kemudian kita masuk. Ini ya teman-teman. Seperti ini FileCat yang sudah kita import. Kemudian kita pindahkan dulu ke bagian yang lebih tinggi. Sekarang kita buat bagian alas untuk menyalinnya ya. Buat di sini. Terus ini kita geser dulu supaya dia di tengah dan kegambar semua. Oke, terus kita pilih drape. Di toolbox sandbox ini, kita pilih drape. Nah, kita tunggu dia tergambar dulu. Oke, saat tergambar ini, teman-teman bisa lihat ya, masih banyak yang belum tergambar. Terus warnanya juga banyak yang bocor, ditandai dengan garis warna hitam tebal ini. Ini kalau kita select di tempat yang banyak garis tebalnya, ini berarti banyak yang bolong, banyak yang tidak tersambung dengan baik garis-garisnya ini. Gimana cara memperbaikinya? Caranya kita buat garis-garis yang baru. Ini kita tebalkan lagi. Oh iya, teman-teman kemarin sudah ada yang coba-coba pakai SketchUp ini atau gimana?
Atau belum ada? Kalau sudah, mungkin ada yang mau cerita-cerita, ada kendala apa gitu? Silahkan teman-teman, siapa tahu ada pertanyaan yang kemarin belum disampaikan, bisa disampaikan hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Kemudian kita masukin si rumah ini. Kebetulan ukuran rumahnya ini pas ya, 4x4, dan ukuran petaknya ini 4x4 juga. Ini yang teman-teman harus perhatikan sebelum bikin rumahnya. Perhatikan si koefisien lantai bangunan yang diharuskan sama parameter tidak terukur yang teman-teman buat sebelum menggambar si site ini. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita warnai dulu. Setelah itu kita select. Kita buat jadi grup. Terus kita geser-geser ya teman-teman. Cara menggesernya ini kita pakai tools move, terus kita klik kontrol supaya dia ini jadi banyak ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3, kita move, terus kontrol, kita geser. Setelah itu, kita akan buat baris yang berlawanan dengan baris sisi ini. Caranya kita rotate, atau cara gampangnya kita pilih, kayak kita klik huruf Q. Ini, terus kita pencet kontrol, kita pilih titik-titik sudut yang mau diambil, 1, 2, terus kita rotate, kita tulis 180. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, terus sekarang kita pindahkan ke ujung yang satunya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin baru hadir, apa ada pertanyaan atau saya terlalu cepat gitu? Ada yang mau diulang? Kalau misalnya kecepatan, langsung on mic aja atau bisa di chat aja ya teman-teman. Ini sisi yang kosong, kita buat garis dulu. Oh, ini kita ungroup dulu.
supaya dia bisa menyatu dengan bagian bawah si gambarnya ini ya teman-teman. Oke, ini sudah. Kita buat lagi. Tuh. Dua. Kenapa bisa keisi? Teman-teman ini ya, ingat yang pelajaran yang kemarin, kalau dia misalnya ada tiga titik sudut, dia akan membentuk satu bangun datar. Cara tahu bolong atau enggaknya, ini teman-teman klik aja kalau ada titik-titik polkadot seperti ini, berarti ini sudah nggak bolong ya. Oke, kemudian kita kasih grass di sini. Kemudian satunya lagi juga kita kasih grass. Terus trotoarnya kita kasih paving. Kita naikkan jadi 20 cm. Oke. 0,2. Terus kemudian kita select ya teman-teman bagian ininya. Kita pastikan dulu bagian atas, bagian bawahnya ini sudah keselect semua. Kalau sudah, kita buat jadi grup. Kita buat jadi komponen. Terus kita beri nama kafling 5x12. Kemudian bagian-bagian yang kosong di kafling-kafling ini kita hapus dulu supaya kita bisa taruh si komponen kaflingnya itu ke dalam bagian-bagian yang kosong ini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau dia nggak dihapus, nanti warnanya akan numpuk sama warna si trotoarnya ini akan numpuk dengan warna putih dari si bagian dasarnya ini. Sekarang kita masukkan komponennya. Kita cari titik tengahnya, samakan dengan titik tengah pola yang tadi sudah ada di bagian bawahnya ini.
Oke, sekarang kita hapus dulu garis-garis yang tidak kita pakai. Ya, garis-garis ini. Terus kita tambahkan trotoar di sisi-sisi yang belum ada trotoarnya. Di bagian ini kita offset 2 meter. Satunya juga kita offset 2 meter. Setelah itu kita beri warna dulu, baru setelah itu kita naikkan ya teman-teman. Kita beri warna bawang putih dulu. Terus sekarang kita beri warna pavingnya. Kita tambah ketinggiannya jadi 20 cm. Terus kita beri warna jalannya. Nah, sebelum saya tambahkan material-material lainnya, teman-teman, apa ada pertanyaan terlebih dahulu? Gimana nih teman-teman? Apa ada pertanyaan? Atau misalnya kendala gitu yang teman-teman udah dapat dari misalnya mencoba-cobain gitu? Kang izin bertanya. Oh iya. Jadi kan saya udah pernah beberapa kali coba SketchUp kan. Nah, pas saat rendering itu ada beberapa bangunan yang bolong gitu atau apakah itu mungkin karena kebocoran garis-garisnya ya? Oh, bangunannya bolong, satu sisinya hilang gitu maksudnya ya? Kayak hilang gitu. Ada yang hilang tapi ada Oh bangunan iya. itu masih ada. Itu biasanya karena ini tentu. Karena ini misalnya kita bikin rectangle gitu ya. Pas di push pull, teman-teman lupa pakai kontrol. Kalau pakai kontrol, dia ini akan nambah jadi satu segmen begini. Jadi misalnya kita asumsikan sisi yang ini itu sisi yang teman-teman pilih ya.
Kalau misalnya teman-teman pakai kontrol, dia nggak bakal bolong. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai kontrol, nanti jadinya akan seperti ini. Nih. Ini tingginya kita samain, jadinya seperti ini. Jadi teman-teman cuma punya satu sisi. Makanya kalau mau bikin bangun ruang yang berhadapan gitu ya, sebaiknya teman-teman pencet kontrol. Itu teman-teman. Kalau mau supaya tidak bolong. Gimana? Ada pertanyaan lagi atau mbaknya mungkin ada kendala yang lain lagi? Sama mau tanya deh Kang, kan Oh iya. pas kayak ngebangun gitu kan, sisi bawahnya yang bawahnya itu yang kalau kita putar ke belakang tuh kan naik kan, ikut naik. Nah itu tuh harus ditutup lagi atau nggak usah ditutup lagi? Oh, sisi Di bawah belakang, ini ya? nah itu. Oh, ini kalau nggak diwarnain, selama atasnya dikasih material kayak begini, sebenarnya nggak kelihatan. Yang jadi masalah itu kalau yang di atasnya ini tidak dikasih tekstur, nanti dia kayak agak transparan gitu ya, warnanya kurang enak dilihat. Tapi kalau ya selama dia nggak mengganggu bangunan yang di atasnya, nggak masalah sih. Jadi nggak apa-apa bolong-bolong. Gimana? Ada lagi? Cukup Kang, terima kasih. Oke, ya. Makasih ya sudah bertanya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Kita akan tambahkan materialnya. Kalau kemarin kita tambah material dari 3D Warehouse, sekarang kita tambah dari Enscape. Jadi si Enscape ini punya library lagi, isinya template-template yang bisa kita pakai buat menggambar 3D model. Nah, ini ada jam alarm, ketel, segala macam. Nah, karena kita mau menggambar side plan 3D, yang perlu digambar supaya dia kelihatan hidup itu biasanya orang atau kendaraan ya teman-teman. Jadi kita tambah kendaraan dulu. Mobilnya ini deh biar keren. Di sini terus di sini biasanya. Oke, kita ganti mobil sekarang. Mobilnya pakai yang ini. Ini dia di sini. Terus di sini ya. Mobilnya kita buat dia mau belok gitu sih. Terus di sini, oh, share screen-nya terpisah ya. Ini tampilan library-nya seperti ini ya teman-teman. Ini karena di Zoom share screen-nya terpisah, jadi cuma bisa satu window gitu. Nah ini tampilan library-nya. Ini mobil.
kita pilih yang ini. Terus sebentar, kita ganti share screen-nya dulu pakai. Ya, sudah keganti ya. Ini kita taruh di ini. Ini kita ganti mobilnya pakai yang ini, tapi dia kita buat berhadapan. Dia nggak mau. Terus kita tambahkan orangnya ya. Buat teman-teman yang biasanya pakai SketchUp, render pakai apa? Pakai Enscape atau pakai V-Ray atau Lumion? Ini kita tambahkan orangnya ya. Orangnya ini misalnya. Kita taruh di sini. Kita ganti lagi orangnya yang ini. Nah, dia ada di sini. Oke. Sekarang kita tambahin pohon-pohonnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin atau coba sendiri ya, si library Enscape ini dia lebih ringan daripada 3D warehouse-nya SketchUp karena tekstur dan warnanya dihilangkan dulu. Dia cuma muncul di halaman renderingnya. Loh, kok ini bisa muncul? Oke, ini kita pilih tree sekarang. Nah, library untuk tree-nya juga lebih bagus ya, teman-teman. Ada skala perbandingan dengan ukuran manusia aslinya. Kita pilih pohon yang ini aja ya, yang agak teduh. Nah, ini kalau dilihat teksturnya seperti ini. Kayak ayam goreng begini. Ini kita taruh 2 atau 3 aja ya. 1, 2, 3. Kita pakai tool move aja. Move, terus kita pencet CTRL. Kita geser. Kita geser. Kita geser lagi.
Kita geser. Nah, ini saya kalau bandingkan dengan 3D Warehouse yang kemarin, ini sama sekali tidak tersendat-sendat, teman-teman. Kalau 3D Warehouse kemarin itu, walaupun dia cuma satu tanaman, dia agak berat. Oke, kita pindahkan ke taman sebelahnya. Oke, seperti ini teman-teman. Dia belum ada tekstur dan belum ada warnanya. Supaya kita bisa lihat tekstur dan warnanya, kita masuk dulu ke halaman SketchUp-nya ya. Halaman Enscape maksudnya. Sorry. Kita tunggu loading sebentar ya, teman-teman. Mungkin sambil nunggu loading dari teman-teman, siapa tahu ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain aja ya. Oh iya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini kita coba zoom in ya. Nah, dia juga punya fitur untuk teleport. Misalnya, karena dia ini kecepatan zoom-nya agak lama, kita bisa langsung klik 2 kali di satu titik. Nah, kita langsung ada di titiknya ini. Nah, si tampilan 3D dari Enscape ini lebih realistis dibanding kemarin ya, yang seperti kartun. Nah, animasinya juga bisa tergambar
eh, lebih jelas di sini. Ini kalau teman-teman lihat, sebentar. Ini kita geser. Nah, ini rumputnya bergerak. Nih, kelihatan ya. Nah, terus kita lihat pohonnya tuh juga juga bergerak ya, dia nggak diam seperti di SketchUp biasanya. Terus kita ke gambar orangnya, tadi di mana ya orangnya itu? Nah, itu. Nah, hasil render orangnya juga seperti ini, teman-teman. Dia nggak seperti kartun. Nah, seperti ini. Dia juga kena efek cahaya, kena efek bayangannya, karena cahayanya dari sebelah sana itu ya, wajah yang kena cahayanya juga terang. Nah, di sini Enscape ini juga punya fitur yang menarik. Misalnya teman-teman punya graphic card dari NVIDIA yang seri RTX, itu dia bisa ray tracing. Yang bisa dimanfaatkan fiturnya sama si Enscape ini. Terus dia juga bisa pakai DLSS-nya buat mengurangi kinerja si laptop teman-teman. Maksudnya mengurangi beban kinerjanya, bukan mengurangi kinerjanya ya, teman-teman. Sorry. Sekarang kita coba edit-edit perspektifnya ya. Sorry, agak nge-lag nih, teman-teman. Kita edit perspektifnya di visual setting. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, ada rendering quality, high, medium, draft. Terus kita bisa ganti projection-nya. Di sini kita pakai perspektif. Perspektif itu artinya teman-teman bisa bebas ambil dari sudut pandang mana aja. Hasilnya akan sama. Terus two point. Two point ini artinya perspektif 2 titik hilang. Ini kita coba ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau tadi dia sudut pandangnya lebar, sekarang dia ada 2 titik perspektif dari sebelah sini dan dari sebelah sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ganti atmosfer. Oh, bukan. Maksudnya bagian belakang si site ini, kalau di SketchUp biasa itu kan dia cuma warna hijau sama warna langit ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ganti background-nya jadi misalnya hutan. Kita ganti dulu deh, perspektifnya pakai yang projection.
Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dilihat, nah itu bagian belakangnya hutan. Atau teman-teman mau ganti jadi construction site, gitu misalnya. Nah, belakangnya jadi seperti itu. Terus tadi ada satu perspektif lagi yang belum saya jelaskan, ini perspektif ortografik. Ini perspektif mata burung. Kalau di perspektif biasanya itu teman-teman harus susah-susah cari sudut yang pas supaya dia nggak bertumpuk, dia bisa kelihatan semuanya ya, baris depan sampai baris belakangnya. Ini dari sini sudah disiapkan. Nah, ini walaupun teman-teman zoom in, terus teman-teman geser-geser, dari sudut manapun dia bentuknya akan tetap bertumpuk seperti ini. Oke, sekarang kita coba cetak si fotonya ya, teman-teman. Kita ganti sky-nya jadi mountain. Oke, seperti ini. Terus kita ekspor ya, teman-teman. Kita pencet ini. Terus kita save. Kita save di ini, contoh. Contoh Inkscape. Oke, ini dia sedang ekspor. Oke, sekarang kita tutup dulu Enscape-nya. Kita lihat hasil dari eksportannya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, dia hasilnya seperti ini, teman-teman. Bandingkan dengan hasil yang kita ekspor kemarin, yang ini kelihatannya lebih realistis, terus bayangannya lebih kelihatan ya, gradasinya. Nah, gini
Ini yang kemarin. Terus ini yang sekarang. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Kang izin bertanya kembali. Oh iya ya. Mau tanya kan tadi kata Kang ada macam-macam buat aplikasi ngerender kan ya Bang? Iya. Nah itu tuh yang paling enak sebenarnya tuh yang paling bagus dan enak tuh enak dipakainya ringan gitu yang nggak lama dipakainya tuh sebenarnya Oh apa? iya. Paling ringan Enscape ini. Kalau yang lain, laptop saya kebetulan nggak kuat karena saking beratnya ya. Nah, tadi itu agak terkendala sedikit karena saya sekalian share screen. Kalau misalnya saya nggak share screen dan laptopnya cuma saya pakai buat ngerender, paling enak si Enscape tadi. Nah, terus kan dia juga punya library seperti ini kan. Saya juga bisa sembari kerja pakai library ini di luar si Enscape-nya. Jadi saya nggak harus sembari buka si Enscape-nya itu. Itu, teman-teman. Gimana? Ada lagi? Sama mau tanya sih Kang sebenarnya nih kan asal saya nge-save di SketchUp kan saya save nih. Terus saya Ya, keluarin kan. Pas saya keluar, pas saya buka kembali tuh kadang-kadang nggak ke save Kang. Jadi dia tuh harus ke save as gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya oh salah gitu. aplikasinya atau gimana tuh Kang? Mungkin itu lagi ngebug aja ya, karena biasanya sih nggak seperti itu. Atau mungkin mbaknya harus cari sumber kerekan yang lebih bagus kayaknya. Bisa jadi Kang. Iya. Oke, terima kasih. Ya, gimana lagi? Ada lagi? Atau mungkin teman-teman yang udah pernah pakai aplikasi seperti ini mau sharing-sharing? Gimana nih teman-teman? Apa ada yang mau sharing tentang yang udah pernah dibikin di SketchUp? Kendalanya apa aja gitu? Kalau nggak ada, mungkin dilanjut aja, Kang. Oh iya. Sebenarnya sudah kebahas semua. Mungkin teman-teman punya requestan mau apa gitu yang ada pertanyaan yang lebih teknis-teknis gitu, misalnya kayak mbaknya tadi, ada kalau nge-save tidak nge-save gitu. Kalau sudah nggak ada, ininya saya kembalikan ke MC aja. Oke, baik Kang. Terima kasih. Berarti untuk sesi pertama ini selesai ya, Kang? Ya. Oke. Untuk teman-teman, pelatihan SketchUp yang sesi pertama ini kami akhiri. Mungkin akan dilanjutkan kembali pada pelatihan SketchUp sesi kedua pukul 13.00 atau jam 1 ya, teman-teman. Sekarang teman-teman bisa istirahat dulu, bisa makan dulu, bisa nunggu sholat dulu ya, teman-teman. Nanti akan diinfokan lagi oleh panitia untuk masuknya. Sekarang bisa live dulu atau bisa standby di Zoom ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.